Di negara Afghanistan, kedudukan wanita sangat rendah. Mereka tidak boleh bekerja. Wanita dewasa bahkan tidak boleh memperlihatkan segala bagian tubuhnya. Keluar rumah harus ditemani suaminya. Jika tidak, maka akan datang. Mereka akan dipukuli semena-mena. Karena wanita tidak boleh bekerja, semua kebutuhan rumah menjadi tanggung jawab laki-laki. Tetapi keluarga ini hanya punya satu laki-laki, sehingga tidak bisa sepenuhnya menanggung semua beban keluarga. Salah satu kakinya putus di tengah peperangan. Demi bertahan hidup, dia membawa anak perempuannya pergi berjualan, tetapi justru membawa masalah. Seorang tentara Taliban jatuh hati kepada anaknya. Ayah dan orang itu bertengkar. Tentara itu sangat marah. Dia akan balas dendam kepada orang yang punya satu kaki ini. Ketika ayah membawanya pulang, sekelompok tentara masuk ke dalam rumah. Ayah difitnah menjadi musuh orang Islam dan memiliki buku terlarang. Pria itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Ayah menghilang. Di rumah hanya ada 3 perempuan dan balita. Ibu tahu jika hanya ada mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup di negara itu. Sehingga di hari berikutnya, dia menyuruh anaknya menuliskan sebuah surat dan menyuruh anak kedua untuk menemaninya pergi ke penjara mencari ayah. Di tengah perjalanan mereka, seorang tentara Taliban menghadang mereka. Wanita tidak boleh keluar rumah sendirian. Ibu memperlihatkan foto ayah berniat untuk memberikan penjelasan. Namun tentara itu justru merobek foto ayahnya, menghempaskannya ke darah. Satu-satunya foto ayah miliknya. Fotonya hilang tertiup angin. Dia berlari memungutnya, tetapi karena ibu tidak mematuhinya, pria itu memukuli ibu dengan tongkatnya. Ibu dipukuli dengan semena-mena. Di negara ini, wanita tidak memiliki kuasa. Wanita keluar rumah sendirian. Ini adalah penghinaan seluruh bangsa. Ibu terluka parah. Dia hanya bisa menyerah pada keinginannya untuk ke penjara mencari ayah. Ayah tidak ada. Makanan di rumah juga hampir habis. Ibu dan kakak tidak boleh keluar rumah. Karena Parvana belum dewasa, di dalam rumah itu hanya dia yang dapat keluar rumah. Sehingga dia memutuskan untuk mencoba keluar, berharap dapat membeli makanan untuk dibawa pulang. Parvana berkemas pergi keluar sendiri. Sesampainya di pasar, penjualnya menolak memberi dagangannya ke wanita. Sebelum Parvana berhasil membeli makanan, dia sudah ketahuan oleh tentara Taliban. Ketika dia kabur, dia terjatuh. Tasnya jatuh ke tanah, tapi dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Jika dia tertangkap, dia lebih baik mati. Sesampainya di rumah, Parvana menangis. Dia kehilangan uang keluarga yang hanya tersisa sedikit. Parvana berpikir semalaman. Demi bertahan hidup, dia membuat sebuah keputusan. Parvana membawa gunting dan masuk ke dalam toilet. Dia memotong rambutnya, hanya dengan mengubah diri menjadi pria. Keluarganya baru bisa bertahan hidup. Dia memakai pakaian anak laki-laki, mengenakan kopiah, dan pergi keluar rumah. Parvana masuk ke dalam toko. Kali ini dia berhasil membeli makanan. Dia sangat bahagia. Saat berada di jalan pulang, Parvana bertemu dengan seorang anak laki-laki. Dia merasa mengenal anak itu. Dia mencoba memeriksanya. Anak itu justru mengenalnya lebih dulu. Ternyata dia sama sekali bukan laki-laki. Dia adalah temannya yang menyamar. Parvana pulang ke rumah dengan membawa makanan. Akhirnya dia dapat berjasa untuk keluarganya. Dia sangat bangga. Parvana berkata pada ibunya, dia sekarang adalah seorang anak laki-laki. Sekarang dia bisa pergi mencari ayah ke penjara. Namun ibu tidak setuju dengan keputusannya yang beresiko itu. Parvana pergi dengan marah. Dia menemui temannya untuk menceritakan kegelisahannya. Temannya berkata, jika dia punya uang, dia bisa menyuap para penjaga penjara. Dengan begitu dia bisa bertemu dengan ayahnya. Demi bertemu ayahnya, Parvana menjual baju kesayangannya. Dia mengambil uang hasil penjualnya dan memulai perjalanannya menuju penjara. Perjalanan panjang dan melelahkan. Parvana akhirnya sampai ke penjara. Tetapi ketika dia mengetuk pintu, dia didorong paksa oleh seseorang. Uang yang berada di tangganya sama sekali tidak dilihat oleh orang itu. Parvana sangat putus asa. Dia tidak tahu harus dia bagaimana untuk dapat bertemu ayah. Dia menemui temannya lagi. Temannya bilang mungkin karena uangnya terlalu sedikit. Mereka tidak tertarik. Kamu perlu uang yang lebih banyak. Demi mengumpulkan uang, Parvana mirip dengan ayahnya. Di pasar menyediakan layanan membaca dan menulis untuk orang-orang. Saat itu dia mengenal seorang tentara Taliban. Tentara ini tidak seperti tentara lainnya yang kejam. Dia membantunya membaca surat dan membimbingnya menulis huruf. Kedua orang ini lama-lama menjadi akrab. Parvana berkata padanya,
Pamannya ada di dalam penjara. Dia berharap bisa bertemu dengan pamannya. Tentara menyetujuinya dan menyuruhnya untuk datang ke penjara besok. Besok saudaranya yang berjaga. Mungkin Parvana bisa bertemu pamannya. Parvana sangat berterima kasih padanya. Namun sesampainya di rumah, Mamah memberitahunya bahwa besok akan ada orang yang menjemput mereka pergi dari sini. Mama mengirim surat kepada saudara jauhnya. Dia akan menikahkan kakaknya. Dengan begini mereka punya kesempatan untuk pergi. Saudaranya menyetujui permintaannya. Setelah mendengar perkataan ibu, Parvana sangat marah. Dia berkata pada ibu, mereka bisa mengeluarkan ayah dari penjara. Aku tidak akan pergi. Aku akan terus menunggu sampai ayah kembali. Keesokan harinya, Parvana membawa tongkat ayahnya dan pergi menuju penjara. Tetapi kemudian ada seorang pria datang. Dia adalah orang yang disuruh untuk menjemput mereka. Di kota ini akan terjadi peperangan. Dia datang lebih awal untuk membawa mereka pergi. Karena Parvana tidak di rumah, ibu tidak ingin pergi dulu. Pria itu tidak ada waktu untuk menunggu. Dia merebut bayinya dan keluar. Ibu dan kakak mengejarnya keluar. Pria itu berkata hanya dengan mereka pergi dengannya, maka dia akan mengembalikan bayi mereka. Mereka berdua tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menaiki mobilnya dan pergi. Rumah ini menjadi sangat sepi. Parvana akhirnya sampai di penjara. Tetapi keadaan di dalam penjara sudah sangat kacau. Peperang terjadi. Seluruh tahanan dikirim ke medan perang. Seorang pria dengan cambuk keluar. Parvana berkata dia ingin bertemu saudara tentara yang dikenalnya. Dia mengangkat cambuknya berniat untuk memukulnya. Untungnya tentara yang dikenalnya muncul. Dia menghadang pria itu. Parvana berkata padanya bahwa yang ditahan itu bukanlah pamannya, melainkan ayahnya. Dia memohon pada tentara untuk menolong ayahnya. Tentara bersedia menolongnya. Dia menyuruh Parvana untuk bangun. Jika setelah matahari terbenam dia tak kunjung keluar, Parvana harus pergi sejauh mungkin. Jika ada orang yang melihatnya, dia bisa ditangkap dan dikirim ke medan perang. Tentara masuk ke dalam penjara. Dia menemukan ayah Parvana. Dia bilang kepada penjaga bahwa orang ini sudah tewas. Dia ingin menguburnya. Penjaga melihat ada sebuah keanehan. Tentara meletakkannya ayahnya ke tanah. Melihat ke arah penjaga, dia hanyalah seorang pria lemah. Lepaskan saja. Matahari akan tenggelam. Parvana masih belum melihat tentara keluar. Di tengah kegelisahannya, gerbang penjara tiba-tiba terbuka. Tentara keluar sambil mengendong ayahnya. Cahaya yang sangat terang menyinarinya. Tentara meletakkan ayah ke atas gerobak. Dia menyuruh Parvana untuk pergi dari sana secepatnya. Parvana tidak mengucap terima kasih. Air matanya mulai menetes. Parvana membawa ayahnya pergi. Tetapi di kekacauan ini, di mana ada tempat yang aman? Di satu sisi, kakak mengendong adiknya. Ibunya memutuskan untuk kembali pulang. Dengan tangganya dia menahan pisau pria itu. Dia lebih baik mati daripada meninggalkan Parvana sendirian. Melihat kegigihannya, dia akhirnya melepaskan mereka. Akhir dari film ini mengantung. Tidak dijelaskan apakah mereka bertemu kembali atau tidak. Semoga mereka dapat bertemu dan bisa menjalani hidup dengan bahagia. Selalu ada harapan dalam hidup. Setelah The Breadwinner dirilis, itu menyebabkan respons besar dunia internasional. Tak hanya menceritakan tentang pemerintahan yang gelap dan kesengsaraan rakyat di saat peperangan terjadi, dia masih menceritakan perjuangan seseorang dalam keadaan sulit dan kasih sayang keluarga. Kamu pikir peperang terjadi jauh dari kita? Nyatanya dia ada di hadapan kita. Tahun 2017. Di Afghanistan perang setiap harinya menyebabkan 68 orang korban terluka. Dalam setahun terjadi 2050 kali serangan. Rata-rata ada 5,6 kasus per hari. Hargailah kebersamaan. Seburuk apapun hidup kita harus selalu kuat. Terus berusaha. Hidup adalah harapan. Terus bertahan maka akan ada masa depan.